Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari hasil pekerjaan saya, yaitu tugas 3 eksekusi pengujian mata kuliah, pengujian dan implementasi sistem. Oke, langsung saja kita next. Nah, alangkah lebih baiknya kalau ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Pradipta Muhadin, saya berasal dari kelas SI 4602. Oh iya, NIM saya yaitu 120 222 0327. Baik. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi di sini kita akan membahas tentang black box testing. Nah, apa sih black box testing itu? Jadi definisi dari black box testing itu sendiri yaitu adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan tanpa mengetahui struktur internal atau kode programnya. Nah, setelah kita udah tahu definisinya nih teman-teman, kita juga harus tahu dong apa tujuan dari black box testing ini sendiri. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi masalah kegunaan, memverifikasi persyaratan fungsional, dan memberikan umpan balik atau feedback awal selama proses pengembangan. Oke, kita next. Nah, jadi di black box testing itu kan ada banyak teknik pengujian ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contohnya yaitu state transition testing. Oke. Nah, apa sih STT itu atau state transition testing? Jadi, dalam bahasa Indonesianya si STT itu sendiri bisa disingkat dengan FSM, yaitu pengujian mesin keadaan. Nah, dia ini adalah teknik pengujian black box yang berfokus pada memvalidasi perpindahan antara keadaan atau state yang berbeda dalam sistem perangkat lunak itu sendiri. Oke, tujuannya yaitu untuk memastikan sistem berperilaku dengan benar dan saat berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain sebagai respon terhadap input pengguna atau peristiwa eksternal. Oke, kita next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari state transition testing ini sendiri. Jadi untuk kelebihannya yaitu yang pertama, bisa mendeteksi dini cacat terkait keadaan. Nah, terus juga yang kedua, pengujiannya itu menyeluruh terhadap perilaku keadaan. Yang ketiga dan terakhir, melengkapi metode pengujian lain. Jadi, state transition testing ini bisa digunakan untuk melengkapi pengujian-pengujian yang lainnya seperti pengujian decision table testing, equivalence. Nah, ini bisa dilengkapi dengan STT ini. Dan untuk kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan model mesin keadaan yang komprehensif, dan yang kedua bisa jadi rumit untuk sistem dengan skala besar, dan yang terakhir ini mungkin tidak mencakup semua aspek perilaku sistem. Oke, next. Nah, apa sih karakteristik utama dari STT itu? Jadi, ada 3 teman-teman karakteristik utamanya. Yang pertama, pendekatan berbasis model. Nah, STT ini bergantung pada model mesin keadaan yang menggambarkan keadaan atau state yang memungkinkan dimiliki sistem dan perpindahan antar keadaan tersebut. Yang kedua, yaitu ada fokus pada perpindahan keadaan. Jadi, dia memverifikasi bahwa sistem itu beralih antar keadaan dengan benar dan memastikan sistem berperilaku seperti yang diharapkan outputnya. Gitu. Dan yang terakhir ada metode pengujian black box. Nah, tentunya STT ini kan dilakukan tanpa memerlukan pengetahuan tentang kode internal sistem, sehingga dia itu dapat diakses oleh penguji dengan latar belakang yang berbeda. Ini yang dimaksud latar belakang yang berbeda itu latar belakang dari teknisnya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini untuk langkah-langkah pengujian dari STT itu sendiri. Yang pertama ada analisis spesifikasi sistem. Yang kedua ada membuat diagram state machine. Yang ketiga ada mendokumentasikan state dan transisinya. Yang keempat ada membuat kasus uji untuk setiap transisinya. Yang kelima ada mempertimbangkan input yang valid dan yang tidak validnya yang mana. Yang keenam ada menjalankan kasus uji yang dirancang pada sistem. Yang ketujuh ada amati dan catat hasil. Yang kedelapan ada bandingkan hasil dengan yang diharapkan. Yang kesembilan ada mengidentifikasi ketidaksesuaian. Yang kesepuluh adalah laporkan cacat. Jadi cacat-cacat yang tadi sudah kita identifikasi itu kita tulis ulang dan kita masukkan di diagram STT-nya. Oke. Dan yang kesepuluh ada menguji ulang dan verifikasi, dan yang terakhir yang paling penting ini mendokumentasikan semua proses pengujiannya dari awal tadi. Oke. Nah, ini teman-teman untuk contoh studi kasusnya ya. Ini untuk yang studi kasus tugas kemarin. Jadi di sini ada tes skenario-nya, type-nya apa, terus tes case-nya apa. Misalkan yang pertama untuk tes skenario tes fungsionalitas halaman produk. Nah, ini type-nya itu kan positif. Jadi untuk tes case-nya dia menambahkan produk yang tersedia ke dalam
card-nya. Nah, untuk precondition-nya itu apa? Jadi user-nya itu udah berhasil login ke dalam website-nya. Nah, ini untuk step-stepsnya, yang pertama dia itu masuk ke dalam halaman produk dulu, terus habis itu dia masuk ke halaman produk dengan login. Tuh. Terus habis itu dia kayak mengklik dulu nih tombol add to cart pada produk yang tersedia. Oke, terus expect result-nya expect result-nya itu apa? Nah, kan masuk ke dalam halaman produk dengan login berarti dia akan menampilkan, si website-nya akan menampilkan produk yang tersedia, berarti dia benar. Nah, kalau benar berarti statusnya di sini pas gitu. Selanjutnya untuk yang klik tombol add to cart pada produk yang tersedia, berarti kan produk berhasil ditambahkan ke dalam cart atau keranjang belanja yang ada di webnya itu. Nah, berarti dia expect result-nya sesuai, jadi statusnya pas. Nah, dan ini untuk ininya ya, bagian table ya. Jadi untuk step awalnya halaman produk, terus aksinya itu apa, yaitu menambahkan produk ke dalam keranjang belanja, terus step akhirnya itu apa, hasil dari si aksi itu. Nah, ini produk ditambahkan ke dalam keranjang belanja. Nah, kita juga menambahkan keterangan agar si user atau nanti si orang yang ingin bisa mengerti gitu, bisa menambahkan produk ke dalam keranjang belanja dari halaman produk gitu. Oke. Oke, mungkin untuk contoh studi kasusnya seperti ini, kita langsung saja ke demonya ya, teman-teman. Oke, ke demo yang di sini. Nah, ini untuk yang tadi, yang table Excel sudah saya buat. Oke, untuk contoh demonya ini. Misalkan kita ambil yang ini. Nah, tadi halaman login. Nah, ini halaman login. Oke, kita menggunakan teknik testingnya itu equivalent partitioning ya, teman-teman. Jadi, untuk yang case ID ini, tes skenario-nya itu tes fungsionalitas website login page. Oke, nah dia tabnya ini positif. Nah, test case-nya itu apa sih teman-teman? Yaitu test case-nya login menggunakan username dan password yang tersedia. Nah, yang di sini maksudnya teman-teman. Username dan password yang sudah tersedia. Oke. Nah, selanjutnya precondition-nya apa? Hal yang sebelum dia melakukan itu apa gitu. Jadi user pasti kan sudah berada di dalam website-nya kan, dan berhasil sudah berada di halaman login dan sudah berhasil masuk ke websitenya gitu. Nah, stepnya itu apa? Jadi stepnya itu yang pertama kita buka dulu dong yang pasti halaman websitenya, terus habis itu kita input nih username yang tersedianya. Nih, kita input di sini. Nah, terus ini kita input juga password yang tersedia. Oke, password yang tersedianya ini skip shows. Nah, Oke, selanjutnya menekan tombol login. Oke. Nah, kan kita lihat nih di sini nih, expect result-nya benar nggak gitu, sesuai nggak sama yang kita harapkan. Username-nya dapat diisi, terus password-nya dapat diisi. Nah, ketika kita login nih, berhasil login ke dalam website, berhasil login nggak? Cek ya. Ini salah ini, wait. Sorry. Ada yang kurang ke kopas seperti. Oke. Kita close, kita ulang, izin. Nah, ini maksudnya. Jadi si expert result-nya itu sesuai, berarti statusnya semuanya pas. Nah, karena status semuanya pas ini, berarti kan dia nggak ada bug notes-nya kan. Jadi si bug notes ini diisi ketika dia file atau ketika keadaannya itu nggak terpenuhi gitu loh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, terima kasih.